Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 Biokimia Perikanan. Di sini kami akan menjelaskan tentang karbohidrat dalam biokimia perikanan. Nah, yang pertama yaitu pengertian karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Asal katanya, karbohidrat itu berasal dari kata karbon dan air. Nama lain karbohidrat adalah sakarida, berasal dari bahasa Latin saccharum yang artinya gula. Secara sederhana, karbohidrat ini didefinisikan sebagai polimer gula. Karbohidrat adalah senyawa karbon yang mengandung sejumlah besar gugus hidroksil. Pada umumnya, karbohidrat merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam air, kecuali beberapa sakarida. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur-unsur karbon C, hidrogen H, dan oksigen O dengan rumus empiris total CH2ON. Nah, selanjutnya yaitu struktur karbohidrat. Karbohidrat paling sederhana bisa berupa aldehid, disebut polihidroksialdehid atau aldosa. Atau beberapa keton disebut polihidroksiketon atau ketosa yang berikatan dengan banyak senyawa hidroksil. Struktur molekul karbohidrat. Senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas unsur C, H, O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Rumus umum karbohidrat yaitu CN dalam kurung H2ON atau CnH2nON. Struktur karbohidrat isomer. Isomeri atau yang artinya memiliki Rm yang sama tetapi gugus fungsi yang berbeda. Lalu selanjutnya yaitu stereoisomer. Stereoisomer adalah senyawa yang mempunyai rumus bangun yang sama tetapi berbeda dalam konfigurasi ruangannya. Struktur karbohidrat ikatan glikosida. Glikosida adalah senyawa yang dibentuk sebagai kondensasi antara residu monosakarida atau monosakarida dan gugus hidroksil dari senyawa kedua yang bisa atau bukan monosakarida lain. Penggabungan glukosa biasa terjadi pada gugus ke-1 dan 4 sehingga ditulis dalam kurung 1,4 atau gugus ke-1 dan 1 sehingga ditulis dalam kurung 1,1. Ikatan glikosida alfa, ikatan antara OH pada C-1A dengan OH pada C-4. Ikatan glikosidik beta yaitu ikatan antara OH pada C1 beta dengan OH pada ikatan antara OH dengan OH pada C4 bisa dilihat dalam gambar. Yang selanjutnya yaitu karbohidrat dalam kehidupan perikanan. Meskipun semua organisme dapat mensintesis karbohidrat, namun kebanyakan karbohidrat dihasilkan oleh organisme fotosintetik, termasuk bakteri tertentu, alga, dan tumbuhan. Organisme ini merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian energi kimia digunakan untuk membuat karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2. Karbohidrat memainkan peranan sangat penting pada kehidupan organisme. Polimer karbohidrat pada binatang dan tumbuhan bertindak sebagai molekul penyimpan energi. Binatang dan manusia dapat menerima karbohidrat yang kemudian dioksidasi menghasilkan energi selama proses katabolisme. Sumber karbohidrat ini merupakan sumber energi penting pada manusia dan binatang. Ikan dalam hidupnya membutuhkan karbohidrat untuk membentuk energi dan terus tumbuh. Faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan adalah pakan. Dalam penelitiannya, Cahyoko menyatakan bahwa pemberian pakan yang mengandung glukosa dan sukrosa dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakan yang mengandung deksirin dan pati pada beberapa benih gurami yang masih berumur 40-80 hari. Di sini sehingga beberapa macam ikan dalam umur tertentu
kurang efektif bila diberi pakan berupa karbohidrat kompleks seperti pati. Nah, kesimpulannya, untuk mencari tingkat efisiensi tertinggi dalam pembesaran ikan, kita harus mengetahui pakan yang efektif bagi ikan. Fungsi karbohidrat pada ikan adalah sebagai sparring efek bagi protein, supaya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Hal itu dikarenakan karbohidrat pada ikan sebagai energi pendukung, dan sumber energi utama pada ikan yaitu adalah protein. Pemanfaatan karbohidrat ditentukan oleh kadar dan tingkatnya dalam pakan, jenis, dan ukuran ikan itu sendiri, dan juga dipengaruhi pula oleh ketersediaan enzim pencernaan dan hormon metabolisme karbohidrat. Watanabe pada tahun 1988 menjelaskan bahwa ikan tidak memiliki hormon insulin yang cukup untuk mengatur kadar glukosa darah dan memasukkannya ke dalam sel untuk oksidasi, dan berbeda-beda sesuai kebiasaan pakannya. Ikan karnivora memiliki kemampuan pemanfaatan karbohidrat lebih rendah dibandingkan ikan omnivora ataupun herbivora. Sebagai contoh, ikan Europea seabass atau bahasa latinnya Ditarsus labrax ukuran 15 gram sebagai ikan karnivora mampu memanfaatkan karbohidrat maksimal 30%. Menurut Morene et al. Pada tahun 2008. Sedangkan ikan gurame yang dengan nama lain Ospronemus gourmet berukuran 70-80 gram sebagai ikan herbivora yang berukuran 30 gram mampu memanfaatkan karbohidrat sebanyak 20,81% untuk menghasilkan laju pertumbuhan harian dan efisiensi pakan yang tinggi menurut Juliana pada tahun 2001 dan Irwan pada tahun 2002. Karbohidrat terbagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama monosakarida, atau biasa disebut dengan gula sederhana, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolis menjadi senyawa yang lebih sederhana karena hanya terdiri dari 3-7 atom karbon saja. Monosakarida dibedakan menjadi 2, yaitu aldosa yang punya gugus aldehida, contohnya glukosa dan galaktosa. Yang kedua itu ada ketosa yang punya gugus keton, contohnya fruktosa. Akhiran osa digunakan dalam tata nama karbohidrat untuk menyatakan suatu gula reduksi. Monosakarida larut dalam air, umumnya terasa manis. Contoh monosakarida yaitu triosa C3, tetrosa C4, pentosa C5, hektosa C6, dan heptosa C7. Yang kedua ada disakarida. Senyawanya terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang sejenis ataupun tidak. Disakarida dapat dihidrolis oleh larutan asam dalam air sehingga terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Contohnya yang pertama sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Yang kedua ada maltosa yang terdiri dari 2 glukosa. Yang ketiga ada laktosa yang terdiri dari glukosa dan galaktosa. Yang ketiga ada oligosakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri atas 3-10 unit monosakarida dan digabungkan dengan ikatan kovalen, contohnya rapinosa dan stakiosa. Dan yang terakhir itu ada polisakarida, yaitu karbohidrat yang mempunyai lebih dari 10 unit monosakarida dan diperoleh dari hidrolisis. Untuk contohnya itu ada selulosa, digunakan sebagai bahan pembangun yang memberikan kekuatan pada pokok kayu dan dahan bagi tumbuhan. Itu lalu ada kitin, komponen struktur dari kerangka luar serangga. Lalu ada pati dan glikogen yang digunakan sebagai bahan nutrisi. Dan yang terakhir itu ada heparin yang digunakan untuk zat spesifik. Struktur karbohidrat. Klasifikasi utama karbohidrat yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Pada monosakarida digolongkan menurut jumlah karbon dan gugus fungsinya, yaitu aldosa, gugus aldehid berada karbon pertama, sedangkan ketosa, gugus ketonnya berada karbon kedua. Kemudian di sini terdapat gambar struktur 3 dan 6 karbon monosakarida ketosa. Kemudian disakarida. Di sini terdapat gambar struktur dari disakarida maltosa. Nah, maltosa ini adalah disakarida yang dilepaskan selama hidrolisis pati. Maltosa disusun oleh 2 molekul deglukosa yang dihubungkan oleh ikatan aglikosidik. Ikatan glikosidik menghubungkan karbon pertama dari suatu residu dengan atom oksigen yang terikat pada karbon keempat dari residu kedua. Yang ketiga yaitu oligosakarida. Oligosakarida paling banyak terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida. Di sini terdapat contoh gambar struktur dari GOS atau gluko oligosakarida, juga ada gambar struktur dari rafinosa.
Yang keempat yaitu polisakarida. Polisakarida penyimpanan paling penting yaitu pada pati di sel tumbuhan dan glikogen pada sel hewan. Pati terdapat di dalam sel tumbuhan sebagai campuran polisakarida amilosa dan amilopektin. Di sini terdapat gambar struktur dari amilosa. Polimer amilosa tersusun dari residu monomer A-D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan glikosida, yaitu ikatan glikosida antara karbon pertama dari suatu molekul glukosa dan karbon keempat dari glukosa berikutnya. Ikatan glikosida ini pada amilosa merupakan tipe ikatan yang sama yang menghubungkan monomer glukosa pada disakarida maltosa. Kemudian karbohidrat yang ada pada perikanan ada kitin. Kitin ini merupakan polisakarida yang struktur dan fungsinya mirip selulosa. Biopolimer ini merupakan komponen utama arthropoda dan rangka luar dari serangga, kepiting, dan kulit udang, dinding kebanyakan fungi dan alga merah. Kemudian ini adalah gambar kitin yang diisolasi dari kulit udang kering. Kemudian ada kitosan. Kitosan merupakan kitin yang terdeasetilasi. Kitosan ini berwarna putih dan dinamakan poliglukosamin jika kitin tereasetilisasi sempurna 100%. Perbedaan kitin dengan kitosan dapat didasarkan pada kandungan nitrogennya. Sifat kitosan dihubungkan dengan adanya gugus fungsi amina, gugus hidroksi primer, dan hidroksi sekunder. Gugus fungsi tersebut menyebabkan kitosan dapat berinteraksi dengan zat organik seperti protein, sehingga relatif lebih banyak digunakan di bidang industri terapa dan kesehatan, misalnya pada processing makanan, pengobatan, bioteknologi, dan menjadi material yang menarik pada aplikasi biomedikal dan farmatikal. Kemudian ada peptidoglikan dan agarosa yang merupakan heteropolisakarida. Kandungan ini terdapat pada dinding sel bakteri dan alga. Peptidoglikan merupakan komponen kaku dinding sel bakteri yang terbentuk dari ikatan antara oligopeptida dengan glikan atau polimer karbohidrat. Peptidoglikan agar dan agarosa merupakan kelompok dari heteropolisakarida. Agar merupakan campuran kompleks dari polisakarida yang digunakan untuk memadatkan media pertumbuhan bakteri. Penggunaan komersial lainnya dari agar dapat sebagai kapsul untuk beberapa vitamin dan obat-obatan. Kemudian agarosa yang merupakan komponen agar dengan gugus bermuatan paling sedikit. Sifat pembentukan gelnya yang luar biasa dari agarosa dimanfaatkan pada laboratorium biokimia. Baik, yang selanjutnya yaitu karbohidrat menurut ilmu gizi. Karbohidrat menurut ilmu gizi itu terbagi menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Selanjutnya yaitu ada karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-fatty. Metabolisme karbohidrat. Nah, metabolisme karbohidrat ini ada glikolisis. Glikolisis adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Lalu yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah proses pembentukan glikogen dari glukosa kemudian disimpan dalam hati dan otot. Selanjutnya yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah suatu pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan karbohidrat. Lalu yang terakhir yaitu glikogenolisis. Nah, glikogenolisis ini adalah pemecahan glikogen untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Lalu ada beberapa metode-metode untuk mengkaji kandungan karbohidrat. Yang pertama yaitu uji kualitatif karbohidrat yang mendasarkan pada penguntutan warna. Ada uji Mollis, uji Benedict, uji Seliwanov, uji Helling, uji Barfoot, dan uji Antrom. Lalu ada uji kuantitatif, metode Loew-Scroll, metode dinitrosalisilat, lalu ada metode asam fenol, sulfat. Nah, kandungan karbohidrat pada ikan air tawar dan air laut. Pada ikan air tawar ini kandungan karbohidrat lebih sedikit daripada ikan air laut. Jenis ikan, media hidup ikan, fisiologis ikan. Lalu ikan yang hidup di air tawar lebih rendah kadar karbohidratnya karena media hidup yang tenang sehingga tidak memerlukan banyak energi untuk bertahan hidup. Ikan air laut yang media hidupnya dipengaruhi oleh arus mempunyai kadar komposisi kimia yang tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya serta memerlukan energi yang banyak untuk berenang melawan arus. Nah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.